Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dilimpahkan rahmatnya, mendapatkan taufik, pertolongan dan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan semangat terus untuk memperoleh ilmu. Dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang sholat Idul Adha atau sholat Hari Raya Idul Adha, yang mana dalam bab ini yang dibahas sebenarnya adalah dua sholat id, yakni sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kita akan membahas pada fokus kepada sholat Idul Adhanya. Jadi di dalam sholatul Idain atau di dalam sholat Idul Adha, kita fokus kepada sholat Idul Adha ini. Sholat Idul Adha itu, pemirsa, afdol liwurudiha fil Quran. Jadi kalau dibandingkan antara sholat Idul Adha dengan sholat Idul Fitri, dikatakan bahwa sholat Idul Adha ini afdol, lebih utama. Alasannya adalah liwurudiha fil Quran, karena dia disebutkan dalam Al-Quran, yakni pada surah Al-Kautsar ayat 2. Fi qoulihi ta'ala fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar. Kemudian di ayat keduanya fasholli li rabbika wanhar. Fasholli maka sholatlah li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar dan potonglah hewan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Ini maksud di situ adalah sholat di situ adalah sholat Idul Adha. Maka sholat Idul Adha ini lebih afdol diwurudiha fil Quran, karena sholat Idul Adha disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kautsar ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli maka sholatlah li rabbika kepada Tuhanmu, wanhar dan potonglah hewan kurban. Hukmuha, apa hukum sholat Idul Adha? Sunnah, bal hiya afdalun nawafil wa qila innaha fardhu kifayah wa indal Imam Abi Hanifah wajibah. Untuk hukum sholat Id sendiri, hukum daripada sholat hari raya ini dihukumi suatu kesunahan. Hatta fi haqqil haji, bahkan sholat Idul Adha, sholat hari raya kurban ini kan dihukumi sunnah, bahkan bagi mereka-mereka yang berhaji. Bagi mereka-mereka yang berhaji tetap disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah hari raya. Namun prakteknya lakinil ifradulahu afdalu minal jamaah. Namun ketika dia melaksanakan sholat sunnah hari raya ini dengan cara sendiri, dengan cara munfarid, dengan cara sendiri, ini lebih afdol daripada dia melaksanakan sholat hari raya dengan cara berjamaah bagi mereka yang sedang berhaji. Wa kadzalika tusannu minal musafirina jamaah. Begitu juga kalau ada mereka yang lagi musafir dalam kondisi bepergian, ya, tidak lagi musafir, maka dia disunahkan mengerjakan sholat hari raya itu dengan cara berjamaah. Kita ulangi lagi bahwa hukum sholat hari raya itu sunnah. Bal hiya afdalun nawafil, bahkan sholat hari raya ini adalah sholat sunnah yang afdol. Seafdol-afdolnya sholat sunnah, afdol-afdolnya sholat sunnah, yakni sholat sunnah hari raya. Wakila innaha fardhu kifayah, dan ada pendapat ulama mengatakan bahwa sholat hari raya adalah sholat yang dihukumi fardhu kifayah. Artinya tuntutan untuk melaksanakan sholat ini ditujukan kepada orang banyak. Andai kemudian tidak ada yang melaksanakan di satu tempat tersebut, maka dia berdosa. Ini jelas imbasnya dengan menghukumi fardhu kifayah, dengan imbas menghukumi sunnah ini tentu akan berbeda. Kalau dihukumi sunnah, andai dari suatu tempat itu tidak ada satupun yang mengerjakan misal, maka tidak menjadi masalah. Namun
Ketika dikatakan ini adalah suatu fardu kifayah, maka dia dituntut kepada semua, artinya tolab atau tuntutan untuk mengerjakan sholat sunnah ini ya, terkena pada semuanya, dan ketika tidak ada satupun yang mengerjakan, maka semua mendapatkan dosa. Itu fardu kifayah. Jadi tidak secara individu. Kalau fardu ain artinya setiap individu manusia. Kalau ini fardu kifayah secara berjamaah dia. Wa indal imami Abi Hanifah wajibah, dan menurut al-Imam Abi Hanifah mazhab Hanafi, mereka-mereka yang mengikuti mazhab Hanafi, maka mereka harus mengerjakan sholat hari raya, karena menurut mazhab al-Imam Abu Hanifah sholat hari raya itu dihukumi sunnah, dihukumi wajib. Maka ketika wajib mereka harus melaksanakan. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum sholat hari raya ini dihukumi suatu kesunahan. Bahkan dia adalah afdalun nawafil, sholat sunnah yang paling utama. Kemudian kapan waktu mengerjakan sholat hari raya? Ini min tulu'is syams ila zawal min yaumi idul fitri. Waktu mengerjakan sholat sunnah hari raya untuk hari raya fitri ya, ini mulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari min yaumi idul fitr, di saat hari pertama Idul Fitri. Jadi waktu kita mengerjakan waktu kita tetap disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah Idul Fitri, hari raya fitri ini adalah mulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Ini sampai waktu siang gitu, dari pagi, jadi sebenarnya lama. Andai mungkin kemudian di situ ada orang yang masih tertidur ya, tertidur pulas, nggak sadar ya, mungkin setelah dia sholat subuh tertidur. Nah bangun sudah menjelang sudah sekitar jam 11, maka itu tetap dia disunahkan, tetap mendapatkan kesunahan untuk mengerjakan sholat sunnah Idul Fitri. Jadi untuk pelaksanaannya ya ada cara dengan sendiri, ada cara dengan berjamaah, ada secara infirad, ada secara berjamaah, tetap disunahkan. Namun tadi untuk sholat Idul Adha, kalau mereka ini berhaji, maka sholat sendiri-sendiri ini lebih afdol daripada dia melaksanakan secara berjamaah. Kemudian wa min yaumi Idul Adha, tadi untuk sholat Idul Fitri ya, di hari pertama bulan Syawal, mulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya. Jadi sampai tergelincirnya matahari ini sampai siang. Kalau ini adalah sholat sunnah Idul Adha, maka waktunya adalah al-ashir min Dzulhijjah. Tadi tetap dari terbit matahari, mulai terbitnya matahari sampai tergelincir matahari di waktu siang. Itu adalah waktu mengerjakan sholat Idul Adha, yakni pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal, untuk sholat Idul Adha dikerjakan pada waktu tanggal 10 Dzulhijjah. Sunanuha. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas bahwa sholat Idul Adha lebih afdol daripada sholat Idul Fitri ya. Alasannya adalah bahwa sholat Idul Adha ini disebutkan di dalam Al-Quran, liwurudiha fil Quran, fi qoulihi ta'ala fasholli li rabbika wanhar, di dalam dalam ayat kedua surah Al-Kautsar. Dan hukumnya sunnah, bahkan dia adalah sunnah yang paling afdol untuk dikerjakan, sholat sunnah yang afdol untuk dikerjakan. Bahkan dan juga ada yang mengatakan bahwa sholat Idul Adha ini fardu kifayah. Namun di dalam mazhab Imam Syafi'i, di dalam mazhab Imam Abi Hanifah ya, dalam mazhab Hanafi, sholat hari raya itu dihukumi suatu kewajiban. Jadi mungkin di daerah lain ya, yang di situ mayoritas pengikut mazhab al-Imam Abi Hanifah, maka mereka harus mengerjakan sholat hari raya, karena menurut apa yang mereka ikuti itu, pendapat daripada al-Imam Abi Hanifah, dihukumi suatu kewajiban. Kemudian waktunya tadi mulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya matahari di waktu siangnya, yakni di al-awal min Syawal, itu kalau Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha
dia pada tanggal al-ashir, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada 10 Dzulhijjah, mulai kapan waktunya? Ya tadi, min tulu'is syams ila zawal. Mulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya matahari di waktu siang. Itu adalah, jadi cukup panjang waktu untuk mengerjakan kesunahan sholat Id. Andai tidak bisa secara berjamaah atau mungkin tertinggal secara berjamaah, maka tetap sunnah mengerjakan sholat hari raya ini dengan cara sendiri. Jadi dalam pengerjaannya bisa secara munfarid, secara sendiri, atau secara berjamaah mengerjakan sholat sunnah hari raya ini. Tapi tadi kita singgung, bagi mereka-mereka yang haji ya, hatta fi hakil haji, bagi mereka yang sedang haji, maka pengerjaan sholat sunnah hari raya ini lebih dianjurkan hari raya Idul Adha. Bagi mereka yang sedang haji, lebih dianjurkan untuk dikerjakan secara munfarid ya. Lakinil infiradu lahu afdol minal jamaah. Secara sendiri lebih afdol daripada dia melaksanakan sholat hari raya itu secara berjamaah. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu. Di segmen kedua kita melanjutkan pembahasan tentang sholat sunnah hari raya. Tadi yang belum sempat kita bahas adalah kesunahan sholat hari raya, kesunahannya. Pertama dikatakan bahwa kesunahan sholat hari raya itu pertama adalah takhiruha ila antartafi'a qadra rumhin, yakni mengakhirkan pengerjaan sholat sunnah hari raya sampai matahari ini naik sekira qadra rumhin, sekira 1 tombak. Nah, 1 tombak itu istilah dulu ya. Namun qadra rumhin, istilah sekira 1 tombak ini adalah kalau dalam perhitungannya dikatakan bahwa 1 tombak itu qadra rumhin itu sama dengan 1 derajat, dan 1 derajat itu sama dengan qadra rumhin itu sama dengan 4 derajat. 1 derajat itu setara dengan 4 menit. Maka kalau dikatakan qadra rumhin ini sama dengan 16 dakikoh atau 16 menit. Artinya ketika matahari terbit, tadi dikatakan waktu disunahkan mengerjakan sholat hari raya ini adalah waktunya mulai dari terbit matahari. Jadi mulai dari terbit matahari ini sudah bisa mengerjakan sholat sunnah. Namun disunahkan apabila waktu pengerjaan sholat sunnah hari raya ini diundur sekiranya 16 menit qadra rumhin tadi, atau kita katakan sebagai 16 menit qadra rumhin. Jadi tidak dikerjakan saat matahari terbit, tetapi diakhirkan sampai matahari naik sekira 16 menit. Nah, itu baru kemudian mengerjakan sholat sunnah hari raya. Itu adalah kesunahannya ya. Jadi di dalam kesunahan masih ada lagi kesunahan. Gitu. Takhiruha ila antartafi'a qadra rumhin. Mengakhirkan waktu sholat hari raya ini sampai matahari naik sekira 16 menit. Jadi qadra rumhin ini ada, kalau dalam perhitungannya tadi 1 rumhin, 1 tombak itu sama dengan 4 derajat ya. 4 darajah. Arba'atu darajat. 1 darajat itu sama dengan 4 dakikoh. Arba'atu daqaik, 4 menit. Maka ketika dikatakan rumhin ini sama dengan 4 kali 4 16 daqaik atau 16 menit. Jadi matahari terbit, tunggu sampai 16 menit setelahnya. Nah, itu bagusnya begitu di dalam mengerjakan sholat sunnah Idul Adha ataupun Idul Fitri. Kemudian yang kedua, kesunahan mengerjakan sholat hari raya itu adalah
fi'luha bil masjidi inittasa'. Jadi sebenarnya sholat hari raya itu tetap sunnahnya dikerjakan di masjid. Tetap sunnahnya dikerjakan di masjid inittasa' kalau muat. Wa illa fi ghairihi. Kalau memang tidak muat baru di tempat-tempatnya di selain masjid, di lapangan atau intinya tempat yang luas. Jadi kesunahan mengerjakan sholat hari raya ya tetap di masjid kalau muat. Kalau tidak muat maka ya di luar masjid. Wa taqlifu al-huyadu bibabil masjid yasma'nal khutbah. Nah, perempuan-perempuan yang haid ya, perempuan-perempuan yang haid ya, berdasarkan keterangan di sini mereka bisa berada di luar pintu masjid ya, berada di luar pintu masjid yasma'nal khutbah, mendengarkan khutbah. Jadi perempuan ini lagi haid nih, nggak boleh dia masuk masjid, nggak boleh dia masuk masjid, tidak boleh mengerjakan sholat hari raya. Maka bagus juga kalau mereka tetap ingin mendapatkan apa yang disampaikan daripada khutbah itu, mendapatkan ilmu dari khutbah itu, mendapatkan satu titik cerah mungkin dari khutbah yang disampaikan. Mereka bisa berada di luar pintu masjid ya, kemudian yasma'na al khutbah, mereka mendengarkan khutbah artinya di luar masjid ya. yakni di dekat pintu masjid tersebut dia bisa mendengarkan khutbah, atau kalau memang beruntung dekat dengan masjid ya bisa mendengarkan langsung tanpa harus berada keluar di dekat pintu masjidnya. Apalagi sekarang sudah dengan alat pengeras suara ya. Ini lebih. Jadi bagus tetap mendengarkan daripada khutbah tersebut. Kemudian kesunahan hari raya yang ketiga adalah ihya'ul lailatihima bil ibadah, menghidupkan malamnya dengan ibadah. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha dihidupkan dengan beribadah. Jangan malah lalai. Jadi di malam Idul Adha, malam Idul Fitri, khususnya malam Idul Adha ini, kita melaksanakan ibadah di malam tersebut. Bagaimana cara ihya'ul lailatihima, menghidupkan malam hari raya itu bagaimana? Wa yahsulu, dalam keterangannya wa yahsulu al ihya'u bi ihya'i mu'dhamil lail au bi salatayil isya'i wa subhi jamaah. Menghidupkan malam hari raya dengan ibadah, yaitu ya dalam satu malam itu melaksanakan ibadah dalam satu malam itu. Nah, itu dikatakan sebagai ihya atau menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Ya dalam satu malam itu, dalam malam hari raya itu melaksanakan ibadah. Tetapi yang paling standarnya adalah setidaknya dia dikatakan menghidupkan malam hari raya itu minimal dia mengerjakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Insya Allah ketika di malam hari raya dia melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, dia dihitung sebagai orang yang menghidupkan malam hari raya. Dan itu termasuk satu kesunahan, karena banyak juga yang memberikan pesan bahwa sebaiknya ya, bahkan dulu kita dipesani senakal-nakalnya ya jangan sampai tidak menghidupkan malam hari raya. Ya tadi minimal dengan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Itu salah satu adalah biar ini juga bisa ihya'ul qulub ya, menghidupkan hati. Jadi di malam hari raya kita gunakan ibadah sebanyak-banyaknya, atau kalau paling minimal supaya dikatakan sebagai orang yang menghidupkan malam hari raya adalah dia sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian yang keempat, kesunahannya lagi adalah al-ghuslu ya, tentu mandi. Mau mengerjakan sholat hari raya, sunnah dia mandi dulu. Wa yadkhulu min muntasafil lail, dan waktu kesunahan mandi untuk mengerjakan sholat hari raya itu dihitung dari pertengahan malam. Misal dia mandinya jam 1 malam, dia niatkan untuk
mandi sholat hari raya, maka dia sudah dapat daripada kesunahan mandi itu. Jadi dihitung dari tengah malam jam 1, mulai dari tengah malam itulah. Jadi kalau misalnya dia bangun sebelum subuh 3:30 dia mandi untuk mengerjakan sholat hari raya, maka ini sudah masuk ya, sudah masuk waktu kesunahan mandi di hari raya. Kemudian yang kelima adalah kesunahan di hari raya. Yang kelima adalah at-tatayyub wa tazayyun. Ini memakai wangi-wangian dan tazayyun, ya, memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang baik ya. Ini ada satu kesunahan memakai aroma parfum. Ini ada juga satu kesunahan lil qa'idi wal khariji wal kibari wasigari. Kemudian sawa'un al-musalli minhum wa ghairuh wa yusannu khurujul ajuz wa gharidawatil hay'ah minan nisa' bi thiyabin balilah wa amma syabatu wa dawatul hay'ah fa yukrahu lahunna khudurul aidan wa salatuhunna fi buyutina afdal. Jadi disunahkan bagi laki-laki ya, bagi laki-laki untuk memakai wangian, kemudian berhias ya, memakai pakaian yang gagah ya, penampilan yang baik dipandang, salah satu kesunahan di hari raya. Kemudian keenam al-bukur li ghairil imam. Ini pagi-pagi, berangkatnya pagi-pagi bagi selain imam. Al-bukur li ghairil imam. Ya, ini bagi bagi yang imam tidak disunahkan al-bukur, cepat-cepat berangkat, tidak bagi yang imam. Untuk selain imam sunah, kalau dia misal panitia nih mau ngecek apa dan sebagainya, dia niatkan, nah ini saya menjalankan satu kesunahan, misal al-bukur, berangkat pagi, segera dia berangkat pagi itu untuk mengerjakan sholat Id, walau dia niatkan semacam itu karena memang kebetulan dia sebagai penanggung jawab, jadi mungkin dia masih ada yang perlu dipersiapkan sehingga dia harus berangkat cepat. Nah itu tetap dia mendapatkan daripada kesunahan hari raya. Kemudian ketujuh, kesunahan sholat hari raya yang ketujuh adalah al-masyu ilaiha dhahaban warujuk bitariqin akhar aqsar. Al-masyu ilaiha dhahaban, dengan cara berjalan ya. Kemudian pulangnya di jalur yang berbeda. Alasannya li'anna ajra dhahab a'zam. Jadi alasannya adalah pahala kalau kita berangkat ini lebih besar. Jadi kalau kita ini lebih detail ya membahasnya, bahwa sunnah di hari raya itu al-masyu ilaiha dhahaban. Kalau kita pergi itu dengan cara berjalan ya, menuju al-masyu ilaiha dhahaban, dengan berjalan, jalan kaki. Nanti waruju'u bitariqin akhar aqsar, pulangnya carilah jalur yang mungkin lebih dekat. Jalur yang lebih dekat kalau kita berjalan, tetapi ini jalur yang berbeda. Alasannya li'anna ajra adh-dhahab a'zam, pahala berangkat ini lebih besar. Fayundabu tatwiluhu yaktsura al-ajru bi kathratil khuta, maka dianjurkan memperpanjang langkah kaki nih. Semakin banyak langkah kaki kita menuju tempat, menuju masjid, melaksanakan sholat hari raya, semakin banyak langkah kaki kita, maka semakin banyak pula pahala yang diperoleh. Fayundabu tatwiluhu liyaktsura al-ajru, semakin banyak pula pahala yang kita peroleh bi kathratil khuta, dengan banyaknya langkah kaki kita. Kemudian di sini juga wal yustafta in kana min ahlil ilm. Ini kalau dia mana tahu ada yang bertanya. Nah ya, wal yustafta in kana min ahlil ilm, kalau dia adalah orang berilmu, mungkin dia lewat jalur berbeda ketemu dengan orang, mungkin kebetulan orang yang dia temui ini ingin bertanya. Nah, setidaknya dia bisa ngasih jawaban in kana min ahlil ilm, kalau dia daripada orang yang berilmu. Wa yatasaddaqu fihima, dan juga dengan dua jalur yang berbeda, mungkin dia ketemu anak kecil, ketemu siapa, nah, ini dia bisa bersedekah. Wal yushhida lahu at-tariqan, dan juga supaya dia menyaksikan dua jalan yang berbeda. Nah ini
alasan yang detail ya. Alasan detail kenapa tadi disunahkan berangkatnya dengan cara berjalan kaki dan pulangnya itu lewat jalur yang berbeda. Nah, itu alasan detailnya. Kemudian kedelapan, kesunahan hari raya adalah ta'jilu sholatnya idin nahar fi awali waktiha likai yattasi'a waqtul udhiyati ba'da sholah. Jadi ada perbedaan di dalam sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri dari pelaksanaan, dari waktu pelaksanaannya. Dari waktu pelaksanaan, sholat Idul Adha ini sunahnya adalah dipercepat. Tadi katanya sunahnya diundur. Diundurnya adalah sampai naik 16 menit tadi. Setelah terbit, setelah tuluk matahari 16 menit kemudian. Namun di satu sisi lagi, setelah itu adalah mempercepat ya, mentakjil. Jadi takjil itu artinya kan mempercepat, menyegerakan pelaksanaan sholat Idul Adha, Idul Nahar, hari raya potong kurban di awal waktunya. Ini sunnah. Alasannya adalah likai yattasi'a waqtul udhiyah ba'da sholah, supaya kalau segera dilaksanakan sholat hari raya Idul Adha ini sudah terlaksana, maka kita memiliki waktu yang cukup banyak, waktu yang cukup panjang di dalam waktu memotong hewan kurban setelah sholat. Jadi kalau sholat sudah dikerjakan kan sesegera mungkin mengerjakan sholat sunnah hari raya ini tadi. Kalau sudah kan tinggal waktu kita untuk memotong hewan kurban. Nah, apalagi kayak besok ini adalah hari Jumat ya. Kebetulan kemudian di siangnya kita mengerjakan sholat Jumat. Maka disunahkan untuk dipercepat, ditakjil mengerjakan sholat Idul Adha ini di awal waktunya. Alasannya adalah supaya likayatasi waqtul udhiyah ba'da sholah, supaya waktu untuk berkurban ini lebih luas, cukup waktunya. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu. Di segmen yang ketiga ini kita melanjutkan pembahasan tentang kesunahan di dalam hari raya. Terakhir tadi kita katakan bahwa sunah mentakjil, menyegerakan mengerjakan sholat Idul Adha supaya memiliki waktu yang cukup banyak untuk memotong hewan kurban. Namun kalau itu adalah sholat Idul Fitri, maka justru kebalikannya. Untuk sholat Idul Fitri takhir, disunahkan mentakhir, mengundur sholat Idul Fitri sampai ilartifa'i syams qadra rumhaini, sampai sekiranya tadi mungkin sampai setengah 16 tambah 16 ya, setengah jam. Ilartifa'i syams qadra rumhaini, sampai setengah jam lebih, karena tadi qadra rumhin itu 16 menit, kalau ini berarti 16 kali 2 sekitar 32 menit, 32 menitan ini. Jadi dianjurkan ditakhir waktu mengerjakan sholat Idul Fitri ini sekiranya setengah jam setelah dia terbit. Kalau tadi adalah 16 menit setelah dia terbit, itu sunnah untuk pengerjaannya sampai ketika terbit, tunggu dulu sampai 16 menit, itu kan kesunahannya. Kemudian sunahan begitu, tapi tetap untuk yang sholat Idul Adha bagusnya ya ditakjil ya, tapi ya setelah qadra rumhin tadi, setelah 16 menit. Nah untuk sholat Idul Fitri sekiranya ditakhir, diundur sampai waktu ini setelah dia matahari terbit ya, setelah tuluknya matahari, setelah tuluk syams matahari terbit, ini qadra rumhaini, berarti 16 menit 2 kali, sekitar setengah jam lebih. Ini bagusnya begitu. Alasannya apa? Likai yattasi'a waktu ikhrajil fitrah qabla sholah, supaya
waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat ini memiliki waktu yang cukup. Jadi kan terakhir ketika imam sudah takbiratul ihram. Jika yatasi'a waktu ikhrajil fitrah, supaya memiliki waktu yang cukup untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum pengerjaan sholat. Kemudian yang 10, al-fitru qabla sholat idul fitri, kalau dia sholat idul fitri dia makan dulu. Wal afdal ayyakuna bitamrin, dengan kurma. Bagusnya dia sarapan dulu, ada yang sudah masuk ke dalam perutnya kalau sholat idul fitri. Jika yamtaza yaumul id ama qablahu bil mubadarah bil akli. Nah, alasannya kenapa kalau di sholat idul fitri ini bagusnya sebelum mengerjakan sholat ini ada dulu yang masuk ke dalam perut, kita makan dulu. Alasannya lika yamtaza yaumul id, supaya hari raya ini berbeda dengan hari sebelumnya. Cara membedakan hari raya dengan hari sebelumnya, kalau hari sebelumnya kan kita berpuasa. Nah, pas hari raya itu supaya beda, cepat-cepat kita makan. Kemudian kalau ini adalah sholat idul adha, al-imsak, menahan diri min tulu'il fajr. Nah ini, jadi ada perbedaan ya tadi. Tadi sebelumnya kita sudah menjelaskan perbedaan waktu. Sekarang ini makannya nih. Kalau sholat idul adha dianjurkan imsak, menahan diri. Min tulu'il fajr, ya ini kesunahan ya. Kesunahan. Dianjurkan al-imsak kalau bisa. Al-imsak, menahan diri min tulu'il fajr fi idul adha. Dari terbitnya fajar di hari Idul Adha hatta yafrugha min sholatil Id, sampai habis waktu, hatta yafrugha, dia selesai dari mengerjakan sholat Id. Jadi menahan diri tidak makan ya. Mulai dari terbitnya fajar ya. Terbit fajar sebelum terbit matahari, terbitnya fajar di hari raya itu dia nggak makan sampai dia selesai mengerjakan sholat Id. Kemudian dia motong hewan kurban, nah wayakula min udhayatihi, dan dia makan dari hewan kurbannya. Wayakula, jadi maksudnya ini yang dijadikan target masuk ke dalam perutnya itu adalah hewan kurban yang dia potong. Nah, maka tadi dikatakan sunnah untuk menahan diri. Nah ini nggak tahu kalau kita praktekkan ini dalam kondisi kita bagaimana, karena mungkin kan membutuhkan waktu yang cukup lama juga, apalagi kita ini ada beberapa hewan dan sebagainya. Tentu mungkin tidak untuk waktunya. Tetapi yang penting kita sampaikan bahwa di dalam kesunahannya menahan diri dari terbit fajar di hari Idul Adha sampai dia selesai mengerjakan sholat Idul Adha, kemudian dia memotong hewan kurban, bagusnya dia makan dari hewan kurbannya itu. Kemudian di dalam praktek sholat hari raya tadi, yang paling membedakan adalah dia takbir di rakaat pertama 7 takbir ya. 7 takbir. Di rakaat pertama dia takbirnya 7 kali. Yaqinan baina doa il istiftah wa ta'awud. Di antara doa istiftah dan ta'awud. Dia takbir 7 kali. Di rakaat pertama dia takbir 7 kali. Di antara doa istiftah dan ta'awud. Nanti di rakaat kedua dia takbirnya 5 kali. Kemudian ayakula baina kulli takbiratain al-baqiyatis sholihat, yang dia ucapkan sebagai pemisah di antara 2 takbir adalah dia membaca al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di rakaat pertama Allahu akbar, langsung untuk takbir sholat Idul Adha-nya. Setelah dia takbiratul ihram di antara ta'awudz dan doa istiftah, dia takbir 7 kali tadi kan untuk rakaat pertama. Allahu akbar, dia membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi kedua, Allahu akbar, dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebanyak 7 kali rakaat pertama. Kemudian itu, dan di dalam khutbahnya ya, disunahkan untuk khutbah setelah 2 hari raya, setelah kita fokus ke Idul Adha lah ya. Disunahkan untuk khutbah setelah Idul Adha, sebagaimana khutbah Jumat. Kalau sholat sunnah hari raya itu, sholat sunnah
Idul Adha itu dia kerjakan secara berjamaah. Kalau dia kerjakan secara berjamaah, maka sunnah untuk dia khutbah setelahnya. Sebagaimana khutbah Jumat di dalam rukun dan sunnah, tidak di dalam syaratnya. Jadi ada perbedaan antara khutbah sholat Jumat dengan khutbah sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri, khutbah hari raya. Perbedaannya adalah pada syarat, tidak pada rukun dan sunnah. Kalau rukun sama sunnahnya sama. Rukun berarti ya wasiat bertakwa, membaca sholawat dan seterusnya. Lafis surut tidak pada syaratnya ya. Kal qiyam wasatri wa tuharah wal julus bainahuma. Ka khutbah Jum'ah fil arkan wa sunan. Jadi kalau dalam sholat hari raya berbeda syarat dengan khutbah Jumat. Khutbahnya hari raya berbeda dengan khutbah Jumat di dalam syarat-syaratnya. Dia tidak ada syarat harus berdiri, kemudian tidak ada syarat harus duduk di antara dua khutbah. Wah, kalau bagaimana tadi kalau dia mengerjakan sholat hari raya secara sendiri, wa idza shalla munfaridan fala yakhutubu, maka tidak perlu khutbah kalau dia sholatnya dengan cara sendiri. Kemudian sunnah khutbahnya hari raya lagi adalah ayajlisa qablahuma jalasatan khafifah biqadri julusi lil adzan fil jum'ah. Ya kalau dia sebelum dia mengerjakan khutbah ini, sebelum dia khutbah, bagusnya dia duduk dulu sebentar. Sekira dia duduk untuk adzan di sholat Jumat, itu kesunahannya. Kemudian di khutbah pertama dia di permulaan itu dia membaca takbir 9 kali berturut-turut. Kemudian untuk pembuka khutbah yang kedua dia membaca takbir sebanyak 7 kali berturut-turut. Nah, kemudian ya sunnahnya khutbah lagi kalau itu adalah khutbah Idul Fitri ya dia membahas tentang yang berkaitan dengan hukum-hukum zakat fitrah. Kalau itu adalah khutbah sholat Idul Adha, maka bagusnya yang dia sampaikan daripada khutbahnya itu ya tentang yang berkaitan dengan hukum-hukum udhiyah berkurban. Wali ahkamil udhiyah fi idiha. Kemudian ada beberapa juga yang perlu diketahui terkait hari raya, terkait dengan hari raya, terutama hari raya kurban Idul Adha ya. Dikatakan tusannu at-tahni'ah bil 'id wa yadkhulu waqtuha fi 'idil fitri bi ghurubi syamsi lailatiha wa fi 'idil adha bi subhi yaumi arafah. Disunahkan untuk tahni'ah. Tahni'ah ini at-tahni'ah ini adalah ucapan selamat ya, ucapan bahagia, ucapan selamat ya, selamat hari raya, mengucapkan selamat hari raya atau at-tahni'ah ini disunahkan. Kalau Idul Adha mulai kapan? Bisubhi yaumi arafah, subuh hari Arafah itu sudah disunahkan untuk at-tahni'ah, mengucapkan selamat, dihitungnya dari subuh hari Arafah. Kemudian untuk takbir di sini ada dua ya. Kalau kita membahas ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Ini kalau mursal ini ya dia tidak terbatasi dengan tidak di waktu harus setelah sholat gitu. Yang jelas untuk takbir Idul Adha ini mulai disunahkannya takbir Idul Adha ini adalah min subhi yaumi Arafah. Subuh hari Arafah, subuhnya di tanggal 9 kita kurban hari raya tanggal 10. Di subuh tanggal 9 itu sudah disunahkan untuk takbir setelah mengerjakan sholat sampai asar hari tasrek. Yang ini yang kita takbir setelah sholat. Yang bukan kalau yang tidak setelah sholat yaitu dari malam ya. Itu yang malamnya. Waktunya itu dari terbenam matahari malam hari raya sampai takbiratul ihram sholat hari raya. Itu yang untuk full time, tapi dia dibatasi tadi mulai dari terbenam matahari sampai takbiratul ihram sholat hari raya. Tapi yang untuk Idul Adha takbir setelah sholat ini dimulai dari subuhnya hari Arafah tanggal 9 sampai nanti di hari tasrek hari 9, 10, 11, 12, 13 itu setelah sholat. Nah setelah sholatnya itu sawaun akanat fardun am naflan, baik itu sholatnya sholat fardu ataupun sholat sunnah, baik itu sholatnya ada am kodok ataupun itu sholatnya kodok, walau janazah. Andai kemudian misal ini di hari Arafah tanggal 9 ada yang meninggal, kemudian mengerjakan sholat janazah
maka setelah itu tetap disunahkan untuk takbir ya, walaupun wa yakunu fil adha faqat, dan ini di hari raya kurban saja. Begitu. Itu kira-kira yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa saksikan terus Lensa Kolbu setiap hari Kamis jam 7:30. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.